Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu besar dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana.
hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana Tuhan. Jadi sana hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolonganku Tuhan, dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari berlana bersama-sama, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Angkat pujian bagi Tuhan.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu menyayangi kita, yang selalu tidak pernah meninggalkan kami semua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa kami selalu dalam perlindungan Tuhan, keluarga kami selalu dijaga, suami, anak-anak kami semuanya, Tuhan, selalu dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sebentar lagi, kami akan mau membaca firman, mau merenungkan firman, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, yang tiada henti-hentinya, Tuhan. Biarlah Engkau bisa memakai hamba-Mu ini, Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik, Tuhan, bagi kalangan kami, Tuhan, agar kami selalu bisa mendapatkan kekuatan, damai, dan sukacita yang kami dengar daripada firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom, ladies semuanya. Oke, hari ini kita mau belajar satu tema yang saya akan bagikan, yaitu dari Amsal 14 ayatnya ke-17 yang tertulis demikian, bahwa siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya. Ayat ini, ladies, bahwa kita semuanya, bahwa kita ini bukan hanya berlaku untuk hanya ladies, tetapi juga berlaku juga untuk men, gitu ya. Untuk juga lelaki pun berlaku. Tetapi untuk lelaki ini memang istilahnya, dalam lelaki ini istilahnya banyak senjatanya dia misalnya dalam seorang lelaki, dia bisa marah, dia bisa mempunyai kekuatan yang lebih, mungkin istilah dia punya tenaga yang lebih, gitu kan. Tetapi yang istilahnya ladies ini, bukannya saya mau saya mau mengecilkan ya, tapi ladies ini, seorang wanita ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, itu dengan pada saat dia tidak mempunyai kekuatan untuk mungkin memukul atau mungkin punya tenaga yang berlebihan, tapi dia punya kekuatan yang saya tekankan di sini, kekuatan yang itu bersabar, itu kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan satu sharing ya, bahwa istilahnya dengan bersabar ini banyak sekali masalah-masalah, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam permasalahan keluarga, yang kita bisa dapatkan itu sesuatu hal yang mendapatkan jalan keluar yang luar biasa dengan cara kita bersabar. Ya, kita akan buka lagi dari Yakobus 1 ayat 19 ayat 22 sampai 22. Yakobus 1 ayat 19 sampai 22. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lembah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, kita di sini semua ladies ini, kita di sini semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah murid Tuhan. Ya, kita semua terlibat di dalam berjemaat, kita terlibat di dalam pelayanan, kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan semuanya. Tetapi yang kita harus dapatkan bahwa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan itu bukan sesuatu hal yang istilahnya hanya terlibat begitu kan. Kita istilahnya terlibat dalam pekerjaan ini sesuatu hal yang istilahnya yang harus dapat membentuk kita. Ya, saya otomatis terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya saya mungkin kita pelayanan Sabtu Minggu atau mungkin keluar kota dan lain-lain. Kita capek, kita mungkin istilahnya banyak yang kita harus korbankan, banyak yang harus kita kerjakan begitu kan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa pada waktu saya mengadakan pelayanan, mungkin istri saya juga mengadakan pelayanan, ya, sesuatu hal yang ada yang diuntungkan, ya. Yang diuntungkan itu bukan gereja, yang diuntungkan itu bukan jemaat, atau yang diuntungkan itu bukan mungkin bukan Pak Fengki, atau mungkin bukan gembala senior yang lain, bukan. Tetapi sesuatu hal yang sangat diuntungkan adalah kita sendiri, saya dan istri saya. Ya, bagaimana caranya kita itu
di dalam pelayanan itu kita dibentuk dari dulu yang misalnya kita orangnya tuh bukan yang kita mau istilahnya mau menang sendiri dengan pelayanan, kita mau belajar untuk mau mengalah, bagaimana dalam pelayanan orang kita mau melayani, kita harus belajar untuk dilayani gitu kan. Dalam kehidupan nyata kita berusaha untuk kita adalah memarahi orang, tetapi dalam pelayanan kita dimarahin orang, kita harus diam. Akhirnya semua itu akan terbentuk ya. Di dalam pelayanan itu kita dibentuk sesuai dengan karakternya Tuhan, sesuai dengan bejana yang Tuhan inginkan untuk kita bentuk ya. Jadi istilahnya dalam istilah pelayanan itu kita harus berusaha itu untuk bukan hanya menjadi seorang istilahnya aktivis yang hanya ikut-ikutan begitu, hanya seseorang yang misalnya pelayan Tuhan yang hanya sekedar ngisi waktu, enggak ya. Tuhan mau bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu sesuatu hal yang sungguh dapat membentuk kita ya. Pelayan ini harus yang dapat membentuk kita, bukan membentuk orang lain, tetapi yang pertama-tama adalah membentuk kita ya. Salah satu dengan bersabar itu adalah sesuatu hal yang istilahnya Tuhan inginkan, dan juga di dalam karakter Kristus yang gereja BES ajarkan juga istilahnya salah satunya adalah sabar begitu kan. Nah, sabar ini ada satu quote artinya begini. Satu berkata, sabar itu pelajaran seumur hidup, belajarnya seumur hidup, ujiannya setiap waktu. Wah, belajarnya tuh seumur hidup gitu kan. Dari mulai kita muda, tua sampai kita mati tuh kita belajar sabar. Dan ujiannya tuh gak habis-habis gitu, saya orang Jawa bilang gak entek-entek gitu kan. Nggak mari-mari begitu ujiannya. Habis kita bersabar dengan misalnya contoh hari ini mungkin pasangan muda, kita bersabar dengan pacar, sesudah kita menikah bersabar dengan suami, sesudah kita punya anak bersabar dengan anak-anak kita, sesudah kita menikah bersabar dengan mertua kita gitu kan. Sudah kita bersabar begitu kan. Sesuatu hal yang kita harus ujian setiap waktu, dan itu menuntut bahwa kita setiap waktu itu kita harus lulus ya. Bagaimana kita menampilkan karakter ya. Dengan ujian bersabar itu bukan sesuatu hal yang kita hanya dapat dari gereja, harus bersabar, ingat ya bersabar gitu kan, terus kita dapat pelajaran itu terus kita lulus, tidak ya. Kita belajar bersabar itu ujian kalau bukan hanya dalam suatu dalam suatu di dalam suatu pelajaran yang kita hanya baca ya, tapi kita belajar bersabar. Bagaimana caranya untuk kita belajar bersabar? Yaitu dengan cara bahwa harus ada orang yang membuat kita marah, gitu kan? Harus ada orang yang membuat kita jengkel. Nah, pada saat itu kita akan belajar apa caranya sabar, ya. Bagaimana caranya bersabar, itu yang penting, gitu kan? Nah, di dalam satu kesabaran itu sesuatu senjata yang sangat mematikan dan sangat istilahnya powerful ya, terutama juga buat kaum ladies ya, Saya ada satu cerita, ladies semua di sini. Saya ada satu cerita ya. Saya punya teman ya, dia ini ibaratnya nakalnya luar biasa begitu kan, sering pulang mabuk gitu kan, sering pulang istilahnya ya maaf nih, saya pergi main perempuan dan lain-lain begitu kan. Ya, setiap hari sampai istrinya itu setiap hari begitu kan, cuman hanya bisa ya ngelus dada begitu kan, mengurus dada sampai istilahnya hanya nggak bisa bilang apa-apa, cuma hanya bisa menangis dan berdoa ya. Menangis dan berdoa. Nah, sampai istilahnya teman saya ini sampai nih, maaf nih, dia bisa bawa perempuan lain itu sampai di dalam ke rumahnya sendiri begitu kan. Itu sudah keterlaluan begitu kan. Istrinya ini cuma hanya bisa bersabar di setiap hari. Pada waktu setiap hari apa yang dia lakukan? Pada waktu suaminya tidur. Setiap hari dia meneteskan air mata dan dia tumpang tangan di atas kepala suaminya. Dia bilang, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong rubah dia, Tuhan tolong jamah suami saya. Setiap hari selama 7 tahun.
dia lakukan seperti itu. Suatu ketika langsung suaminya tiba-tiba bangun dan dia langsung berubah 180 derajat gitu kan. Dia tiba-tiba pada satu pagi itu dia mau tuh memegang rokok, dia mau merokok, dia rasa kok nggak enak sekali ya. Pada waktu dia mau melakukan yang dia mau istilah pagi-pagi dia mau cari bir di apa, kok seperti nggak ada rasanya sama sekali ya. Dia pegang, dia mau merokok, dia rasanya seperti nggak enak sekali. Sore-sore biasanya malam, sore-sore sudah pergi gitu kan, pulangnya besok pagi. Istrinya bertanya kepada dia, kamu kok nggak keluar gitu kan, nggak pergi, nggak mau pergi kemana gitu kan. Pada hari itu langsung kuasa Tuhan bekerja, langsung istilahnya dia langsung berubah 180. Tiba-tiba langsung dia membenci semua perbuatan-perbuatan dia yang tidak disukai oleh istrinya, langsung berubah 180 derajat. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba langsung berubah begitu kan. Pergi tidak pernah keluar dan lain. Istrinya sampai nangis, istrinya seperti saya begitu luar biasa saya melihat kuasa Tuhan begitu nyata gitu kan. Artinya dengan satu kesabaran yang sungguh luar biasa, satu kesabaran yang sungguh istilahnya menakjubkan ya dengan ada kata bersabar. Kita mungkin tidak akan bisa bahwa saya melakukan kekuatan sendiri, tidak akan bisa untuk kita bisa melakukan seperti itu tanpa campur tangan Tuhan. Kita semua orang-orang beriman ya, kita bukan hanya menjadi pendengar firman di sini, bahwa kita hari ini kita mendengarkan firman tanpa kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi pendengar firman, kita terapkan firman dalam kehidupan kita. Tanpa dari satu kesaksian tadi bahwa tanpa perbuatan Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, ya. Saya pun dengan istri saya begitu ya. Pada waktu dulu saya sering kalau misalnya entertain klien, entertain tamu dan lain-lain, selalu istri saya setiap hari istilahnya marah sama saya, istilahnya kapan kamu kok nggak pulang-pulang, begini tiap hari marah dan marah. Sampai akhirnya nggak pernah tidur, saya tidur kurang dan lain-lain. Sampai akhirnya di satu ketika dia menyerah dan Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang saya harus perbuat, saya serahkan semuanya pada Tuhan, begitu kan. Nah, pada saat waktu dia berdoa begitu, dia langsung pada saat itu dia sudah mulai, dia bilang dia sudah bisa tidur dengan nyenyak sekali, gitu kan. Di sana dia sudah menyerahkan semua pada Tuhan, dan luar biasanya Tuhan mulai istilahnya, Tuhan pada waktu dia menyerahkan semuanya pada Tuhan, Tuhan mulai istilahnya membuat semuanya itu istilahnya sudah mulai mengaduk-ngaduk gitu kan, sudah mulai jadikan saya perkedel gitu kan, Tuhan mulai bentuk saya, Tuhan mulai istilahnya kasih tampar kiri, tampar kanan, istilahnya injak sana, injak sini, mulai terbentuk semuanya. Istilahnya akhirnya ya begitulah, maksudnya saat ini saya bisa berdiri di depan, saya bisa tampil di depan layar semua karena bukan Tuhan yang inginkan, tidak mungkin akan terjadi, gitu kan. Istilahnya kembali lagi bahwa istilahnya satu kata yang sabar ini adalah suatu senjata yang sangat powerful. Ya, senjata yang sangat powerful, baik itu dari bukan hanya buat ladies tapi juga buat men, dan juga untuk terutama itu buat ladies ya. Mungkin kita hari ini kita bisa berdoa, kita cuma bisa, tapi jangan lupa bahwa sabar ini sesuatu hal yang sangat powerful untuk kita bisa lakukan ya. Jangan kita menjadi seorang pelaku, kita menjadi seorang jemaat atau seorang jemaat Tuhan, anak Tuhan, pekerja, tetapi pada saat kita ada cobaan datang atau mungkin ada satu persoalan, kita sudah lupa semuanya gitu. Kita sudah lupa, pokoknya lupa status istilahnya, nggak masalah. Pokoknya saya mau marah, saya mau banting piring, saya mau maki, saya mau lupa pokoknya melupakan status bahwa saya anak Tuhan. Jangan ya. Bersabar itu adalah menjadikan seorang itu sangat yang berbijaksana, tidak berlaku bodoh. Ya, itu yang Tuhan inginkan, bahwa kita belajar bersabar. Ya, sabar itu bukan sesuatu hal yang hanya kita harus belajar tiba-tiba masuk, tidak. Belajar itu setiap saat ada ujiannya. Ya, setiap saat ada ujian. Itu harus lakukan. Ya. Jangan sampai bahwa kita juga sampai istilahnya membuat orang lain itu menjadikan kita sebagai batu sandungan buat orang lain.
ya. Kita juga sebagai suatu batu sandungan itu membuat satu orang lain itu tidak bisa dekat dengan Tuhan, ya. Saya ada kesaksian lain juga misalnya seperti itu. Ya juga ada teman saya, saudara, mungkin juga teman dekat saya juga begitu. Nah, saya ngajak dia, mertuanya dia tuh seorang yang taat gereja, taat pelayanan, taat paduan suara dan lain-lain. Ya, tetapi mertuanya dia ini selalu istilahnya kalau marahin dia, ya ini anak mantu ya, misalnya anak mantu lah, mami, kamu nih mantu tidak berguna dan tidak begini, terus dan terus karena memang teman saya ini cukup, maksudnya tidak ada, maksudnya istilahnya tinggalnya juga ngikut PMI ya, di PMI, Bapak Ibu mungkin ngerti ya PMI ya, ngikut di Pondok Mertua Indah begitu kan. Jadi nggak ada kuasa untuk ngomong begitu ya. Masih ngikut Pondok dia sekali dimarahin ya telan saja, namanya tinggal di PMI gitu kan, Pondok Mertua Indah, jadi nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang sama teman saya, kita ke gereja yuk. Enggak lah, kenapa? Orang gereja semua sama seperti itu aja lah. Di gereja cuma jadi malaikat, pulang gereja jadi iblis, jadi bukan malaikat lagi gitu kan. Wah, ini yang istilahnya kita sebagai seorang ladies, kita sebagai seorang ibu atau seorang mungkin anak Tuhan, seorang itu, kita akhirnya menjadikan satu batu sandungan karena bukan kesabaran kita. Ya, karena bukan dengan kesabaran kita, gitu kan. Ini yang istilahnya Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita, ya. Tuhan tidak inginkan. Tuhan mau bahwa istilahnya sesuatu itu yang kita lakukan untuk kita mencerminkan yang Tuhan inginkan, ya. Itu yang pertama. Jadi ladies di sini, ibu-ibu atau mungkin adik-adik yang di sini, teman-teman semua di sini, kesabaran ini percaya saya itu suatu senjata yang sangat powerful, ya, sangat luar biasa kuasanya, sangat istilahnya sungguh istilahnya mematikan, ya. Kita pakai senjata itu, ya. Saya bisa hari ini saya istilahnya buka buka rahasia lelaki begitu kan. Laki. Kalau misalnya laki-laki ditantang sama istilahnya sesuatu hal yang mungkin tidak akan ada jalan keluar. Tetapi kalau istri misalnya ada bersabar dan istilahnya membuat menyerahkannya semua menjadi di tangan Tuhan, waduh itu suatu hal yang sangat sangat luar biasa. Jadi istilahnya kembali lagi bahwa suatu kesabaran itu suatu hal, di balik itu semua keluarga itu ada seorang wanita yang diciptakan sebagai seorang penolong, wanita yang diciptakan sebagai seorang yang itu semua harus dipakai untuk mempertahankan keluarga kita, ya. Ibu sekalian, bahwa misalnya meskipun seorang lelaki itu luar biasa, ya, tetapi kalau tanpa seorang wanita seorang istri yang di belakang dia yang bisa menopang, semua itu tidak akan terjadi dengan baik lah. Ya, terutama juga sebagai kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, terutama juga sebagai orang-orang kita yang kita hidup itu istilahnya mengandalkan Tuhan. Ya, kita bukan hanya menjadi pendengar saja. Ya, kita bukan hanya hari ini kita belajar firman Tuhan, kita menjadi menjadi pelayan mimbar, kita menjadi pekerja, kita menjadi orang Kristen begitu kan. Tetapi pada saat kita masalah datang, ya, kita melupakan semua itu. Istilah kita mengandalkan ego kita, marahnya kita gengsinya kita, ya. Misalnya yang ini semua karakter kita yang sebenarnya tidak. Ya. Kita menjadi seorang pelaku firman, itu yang Tuhan inginkan. Ya. Ayat ke-20 mengatakan gini, sebab amarah ke manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Amarah manusia. Jadi bukan hanya bahwa misalnya
kita seterusnya seperti ini begitu ya. Misalnya artinya kita mengenai satu hal yang istilahnya ini adalah rencana Tuhan, ada ini seperti ini. Ya, suatu ketika ini ada kesaksian lagi, Ibu, saudara-saudara sekalian begini. Ketika ada seorang jemaat berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, ya Pak Pendeta, saya dia kebetulan menikah dengan teman saya juga, ya, dan teman saya itu sudah suaminya yang keempat, ya suami yang keempat. Kemudian dia berkata begini, Pak Pendeta, ini ini suami yang saya keempat, begitu kan? Saya memang istilahnya ya ini mungkin sudah rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya mungkin tidak pernah berhasil dalam pernikahan saya. Saya bilang, Ibu, hati-hati ngomong seperti itu, ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Ibu misalnya untuk ngomong seperti itu, Ibu harus menelaah dulu baik-baik, gitu kan? Apakah ini rencananya Ibu sendiri atau rencana Tuhan? Ya, jadi jangan sampai Tuhan yang dikambing hitamkan. Kenapa? Karena memang istilah ayat Tuhan jelas ya. Rancangan Tuhan adalah penuh kebaikan, penuh yang hari yang baik, begitu kan? Penuh kebaikan, istilahnya bukan sesuatu hal yang tidak baik. Tuhan, tiap hari Tuhan rancangkan yang buruk, tidak, ya. Rancangan Tuhan tuh penuh kedamaian, ya, penuh kebaikan, itu rancangannya Tuhan. Tetapi kalau kita berbuat sesuatu yang seperti itu, kita harus berkelahi dengan suami, atau mungkin kita seperti tadi teman saya itu sampai menikah 4 kali gitu, itu katanya rancangan Tuhan. Enggak, hati-hati, ya. Jadi amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, ya. Kita yang kita lakukan itu adalah egonya kita, marahnya kita, ya. Nah, kita berbuat seakan-akan itu Tuhan yang punya jalan, tidak, ya. Tuhan itu mengajar kita, ya, untuk menjadi serupa dengan Dia, yaitu dengan punya karakter seperti Dia, ya. Tuhan mau kita bersabar, Tuhan mau kita punya kasih, kita yang mau punya cinta, Tuhan mau kita punya sabar, itu yang Tuhan inginkan. Saya bukan dari rencana Tuhan. Kita akan buka lagi dari Ibrani 10 ayat ke-35. Saya akan bacakan buat semua audiensnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, sabar ini memerlukan ketekunan, gitu kan? Jadi istilahnya bukan sesuatu yang istilahnya, ya saya tadi bilang teman saya tadi yang ada itu sampai 7 tahun dia mendoakan suaminya dia, 7 tahun, ya. Tapi sekarang ini dia sudah mendapatkan hal yang lebih dari apa yang dia perjuangkan, ya. Suaminya begitu sayang sama dia, begitu luar biasa sama dia. Wah, sepertinya sekarangnya sudah umur 50 lebih, tapi istilah seperti baru pacaran umur 17-20 tahun, itu di mana-mana digandeng terus begitu, ya. Jadi istilahnya mendapatkan sesuatu yang sungguh, ya, dia sudah dibayar lah dengan kesabaran dia sudah mendapat upahnya, ya. Jadi firman Tuhan, kesabaran itu memerlukan ketekunan, ya. Ketekunan yang istilahnya tekun itu artinya terus menerus, bukan berarti 1 kali ya sabar, 2 kali hitung, 3 kali sudah oke, sudah ya stop ya oke. Enggak, sabar itu memerlukan ketekunan, ya, di mana kita harus setiap saat, setiap waktu, ya, kita istilahnya terus memerlukan ketekunan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di balik ketekunan semua itu, ya. Ada janji Tuhan yang Tuhan taruh, yang Tuhan janjikan kepada kita semua, bahwa jikalau kita tekun melakukan perbuatan yang Tuhan inginkan, itu semuanya ada upah, ya. Kita tekun, ya, melakukan sesuatu yang misalnya bersabar dengan suami, pasti ada upah Tuhan akan janjikan. Kita bertekun, kita sabar dalam mendidik anak,
pasti anak itu akan menjadi anak yang luar biasa. Kalau kita bertekun dengan istilahnya teman-teman kita, pasti juga dengan sabar, pasti juga mereka akan misalnya mendapatkan misalnya apa yang kita inginkan, seperti misalnya ngajak ke gereja, kita bersabar dengan mereka, kita bisa memenangkan mereka, itu juga pasti ada upahnya. Ya, kalau misalnya kita bertekun dengan misalnya maaf nih, kita misalnya kita sabar dengan tekun misalnya dengan mertua kita, begitu pasti mertua akan sayang sama kita gitu kan. Dengan mantu kita pasti kita akan dekat. Jadi istilahnya sesuatu hal yang Tuhan ada upahnya, ya. Bahkan kita dalam jangka panjang pun, ya, kalau kita bersabar, kita bertekun menjanjikan sampai akhirnya, sampai di akhir, ya, sampai di akhir, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan, ya, pada waktu kita nanti di akhirat sana, ya. Jadi kita tuh menjanjikan. Jadi semua hal itu kita memerlukan, ya, ketekunan, memerlukan kesabaran yang kita harus kita latih setiap hari, dan kita siap untuk menghadapi ujian kapanpun dan dimanapun, ya. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Dan Tuhan dan ladies di sini bahwa tidak perlu khawatir, ya, janji Tuhan tidak pernah berbohong, ya. Janji Tuhan itu tidak selalu Tuhan tepati, ya. Kalau kita tekun, ya, kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada kita, ya, apa yang kita akan buka dari Roma 8 ayat 26. Apa yang dijanjikan Tuhan yang kita bisa dapatkan daripada Tuhan, ya. Apa rancangannya Tuhan? Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28. Kita tahu sekarang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bukan tidak dan keburukan, mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditetapkan dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Rencana Allah itu di atas rancangan kita. Rencana Allah itu di atas rencananya kita, ya. Rancangan Tuhan itu sesuatu yang terbaik, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk kita, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Rencana Tuhan itu sungguh rencana yang luar biasa, ya. Kalau pada saat ini kita masih belum tekun untuk bersabar, belum tekun untuk melakukan segala sesuatu, ya, belum bertekun untuk mungkin melayani atau mungkin melayani keluarga, tekun, ya. Sabar itu bukan sesuatu hal yang mungkin hanya kita uji di dalam 1-2 minggu, tidak. Sabar itu belajarnya seumur hidup, dan ujiannya itu setiap saat, ya. Pada saat ini pun begitu. Tuhan pun mengajarkan seperti itu, ya. Ladies semua di sini, bahwa saya menggarisbawahi, ya, bahwa mungkin lelaki punya banyak senjata, ya. Mungkin dia bisa punya power, punya kekuatan lebih dan lain punya. Tetapi senjata yang sungguh luar biasa dari seorang wanita, yaitu kesabaran, itu bisa merubah semuanya, ya. Suatu merubah yang bisa merubah yang hal-hal yang luar biasa, baik itu terjadi di dalam kehidupannya dia sendiri, kehidupan suami, kehidupan rumah tangga, kehidupan apa. Itu yang senjata yang sangat powerful, ya, dengan bersabar, ya. Dan jangan khawatir bahwa kalau kita bersabar dengan tekun, kita bersabar dengan sesuai dengan rencana Tuhan, ada upah yang Tuhan janjikan, ya. Bukan berarti bahwa kita sabar terus kita tidak. Ada upah yang Tuhan janjikan, ya. Banyak istilahnya upah yang mungkin apa yang kita lakukan pasti ada upahnya, ya. Baik itu mungkin kita seperti tadi banyak kesaksian, kita melihat suami kita lebih baik, kita melihat keluarga kita lebih baik, hubungan dengan
menantu atau mertua dengan lebih baik, ya sabar ya. Dengan bersabar kita bisa memperlihatkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini adalah murid-muridnya Yesus. Kita ini adalah orang-orang dari orang-orang Kristen. Kita adalah orang yang melayani Tuhan. Ya, dengan bersabar, nama Tuhan itu dipermuliakan. Nama Tuhan itu orang akan tahu bahwa ini adalah karakter yang Tuhan inginkan. Ya, jangan membuat ladies ini jangan membuat kita menjadi suatu batu sandungan buat orang lain, tetapi dengan kita membuat suatu tingkah kita membuat suatu perbuatan yang Tuhan inginkan, yaitu dengan salah satunya adalah dengan kesabaran, begitu kan, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Baik itu dalam keluarga kita, baik itu di dalam hubungan dengan pasangan kita, baik itu dengan orang sekeliling kita, atau baik itu dengan anak-anak kita, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Kita tunduk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami telah belajar firman Tuhan yang Tuhan inginkan dalam setiap pribadi-pribadi kita, bahwa kita harus belajar bersabar, karena orang yang bersabar adalah orang yang bijaksana. Orang yang tidak bersabar adalah orang yang bodoh. Ya. Dan amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Amarah hanya memperkerjakan orang yang tindakan yang bodoh, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi surat terbuka daripada Tuhan, yang dimana orang melihat kita, orang melihat ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik bagi kami semua, menyampaikan sesuatu hal yang kami bisa belajar bersama-sama Tuhan. Terima kasih karena memakai hamba-Mu Tuhan, dan juga memakai semua ladies di sini, biar kami pun dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menjadi berkat, bisa menjadi lilin yang kecil Tuhan, di dalam memancarkan kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.